Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Implementation of Supervised Learning on Regression Test untuk tugas CO2 Machine Learning. Di sini ada Cikuito Saduk Aurik Sulfian dengan NIM 13012102884, dan ada Muhammad Aludin Angka Kurniawan dengan NIM 13012110037, dan saya sendiri Zaidan Riz 130121303. Berikut bagian-bagian yang akan kita bahas, yaitu pertama ada introduction, yang kedua pre-processing, yang ketiga data exploration, yang keempat explore model, yang kelima tuning, yang pertama introduction. NNN regresi adalah teknik untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Library yang digunakan untuk proyek kali ini adalah MLP Regressor. MLP Regressor mengimplementasikan multilayer perceptron MLP yang melatih menggunakan backpropagation tanpa fungsi aktivasi pada lapisan output, yang juga dapat dilihat sebagai menggunakan fungsi identitas sebagai fungsi aktivasi. Oleh karena itu, ia menggunakan kesalahan kuadrat sebagai fungsi kerugian, dan outputnya adalah satu set nilai kontinu. Untuk project based assignment CLO2, kami memilih untuk menggunakan ANN regresi. Dataset yang digunakan yaitu show bike sharing demand. Berikut deskripsi datasetnya, yaitu saat ini sepeda sewaan diperkenalkan di banyak kota perkotaan untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas. Penting untuk membuat sepeda sewaan tersedia dan dapat diakses oleh publik pada waktu yang tepat karena mengurangi waktu tunggu. Pada akhirnya, menyediakan pasokan sepeda sewaan yang stabil bagi kota menjadi perhatian utama. Bagi yang paling penting adalah prediksi jumlah sepeda yang dibutuhkan pada setiap jam untuk pasokan sepeda sewaan yang stabil. Dataset ini berisi informasi cuaca, yaitu temperatur, humidity, wind speed, visibility, dew point, solar radiation, snowfall, rainfall, dan the number of bike rented per hour, dan date information. Selanjutnya ada bagian pre-processing. Pertama ada pengelompokan berdasarkan hari kerja dan perhitungan total jumlah sepeda yang disewa. Dapat dilihat sesuai data ditemukan bahwa sepeda sewaan hanya disewakan pada hari kerja. Jadi hapus kolom hari tutup dan kemudian hapus kolom hari kerja karena tidak relevan lagi. Selanjutnya ubah date menjadi date column dan ekstrak bagian yang berbeda dari tanggal. Selanjutnya data exploration yang akan dijelaskan oleh Muhammad Aludin Angka Kurniawan. Baik, terima kasih saudara Zaidan. Untuk tahap selanjutnya akan kita jelajahi data atau kita akan explore data. Lalu di tahap ini kita akan menjelajahi data dengan memvisualisasikan distribusi nilai di beberapa kolom dataset dan hubungan antara rented by count dengan kolom lainnya. Kami menggunakan library matplotlib dan seaborn untuk visualisasi. Korelasi adalah ukuran statistik yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel. Kita memiliki dua jenis korelasi utama, yaitu positif dan negatif. Korelasi positif terjadi ketika dua variabel bergerak ke arah yang sama. Ketika salah satu variabel meningkat, begitu juga dengan variabel lainnya. Lalu ada korelasi negatif, yaitu yang terjadi ketika dua variabel bergerak ke arah yang berlawanan. Semisal ketika salah satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun. Selanjutnya. Dulu, pertama, kita akan menggunakan fungsi core untuk mencari korelasi dengan data. Kita menggunakan CMap untuk color palette-nya, line width untuk menyetel lebar dari garis yang akan membagi sel, annote untuk menganotasi heatmap dengan value atau nilai kita, jika true, kalau tidak, value-nya tidak akan terlihat, atau nilainya tidak akan terlihat. Line color membantu untuk menyetel atau menetapkan warna dari setiap garis untuk membagi heatmap. Selanjutnya, ada temperature dan dew point temperature berkorelasi hampir 0,91. Jadi ini akan menghasilkan masalah multicollinearitas. Jadi kami drop fitur dew point temperature. Lalu kita pisahkan variabel numerical dan kategorikal. Data kategorikal adalah jenis data yang digunakan untuk mengelompokkan informasi dengan karakteristik yang sama. Data numerical adalah jenis data yang menyatakan informasi dalam bentuk data, seperti di bawah itu. Lalu selanjutnya kita akan memplot 6 data untuk analisis data distribution dengan kode seperti ini, fig sama dengan PLT figure, dan seterusnya. Dan hasilnya akan seperti di bawah itu. Selanjutnya, setelah itu, kita akan menganalisis nilai discrete dengan membuat histogram untuk memahami distribusinya. Dengan kode di bawah ini, hasilnya akan seperti di bawah ini. Selanjutnya, lalu kita akan memisahkan data frame dari categorical feature. Nah, untuk data categorical, kita akan menggunakan dua baris program itu. Lalu untuk unique number dari categorical features, lalu kita akan menggrouping berdasarkan seasons-nya dan mengkalkulasi jumlah total sepeda yang disewa. Outputnya akan seperti di bawahnya.
Lalu kita akan menggrouping juga berdasarkan holiday dan mengkalkulasi jumlah total sepeda yang disewa. Selanjutnya, lalu kita harus mengetahui hubungan antara variabel kategorikal dan fitur dependent rented by count. Dengan kode di bawah ini, hasilnya akan seperti di bawahnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ciko. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk bagian data exploration, kita akan mengeksplorasi hubungan antara fitur rented by count dengan holiday. Lihat kalau yang no holiday itu rata-rata lebih banyak untuk peminjaman sepedanya. Lalu untuk hubungan antara rented by count dengan seasons bisa dilihat saat summer atau musim panas dan autumn atau musim gugur itu memiliki jumlah sepeda yang dipinjam tuh cukup tinggi, tapi saat musim dingin itu relatif jauh lebih rendah ya. Selanjutnya, jadi ini model baseline dari model machine learning kami itu menggunakan MLP regressor dan saat dipredik itu untuk R-square trend score-nya itu sekitar 0,65 dan untuk R2 test-nya itu 0,63. Selanjutnya, ini adalah fungsi predik dari yang akan kita gunakan nanti. Dan untuk scalar-nya, kami mencoba untuk menggunakan 3 scalar regression, yaitu standard scalar, min, max, dan robust. Tapi saat diuji coba, standard scalar itu yang paling mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi untuk eksplorasi model, ya untuk yang pertama kami mencoba untuk mengset hidden layer size-nya menjadi 2 dimensi ya. Jadi 100 baris dan 100 kolom dengan max iteration atau epoch-nya itu 1000 dan menggunakan solver Adam. Itu kami mendapatkan R-square test-nya itu 80% dan R-square trend-nya 0,89. Untuk yang kedua, kami menggunakan hidden layer dan max iteration yang sama, tapi di sini kami menggunakan solvernya SGD atau Stochastic Gradient Descent dan learning rate-nya kami set menjadi adaptif dengan learning rate awalnya itu 0,007 dan kami mendapatkan R-square trend score-nya 0,9 dan R-square test score-nya 0,82. Bisa dilihat lebih baik daripada saat menggunakan solver Adam. Dan selanjutnya karena lebih baik, kami mencoba untuk menambahkan hidden layer dan iteration-nya dari 100 kolom dan 100 baris menjadi 200 kolom 200 baris dan iterasinya menjadi 5000 dan kami mendapatkan hasil yang lebih baik sekitar 3% ya, 3% lebih baik dan untuk R-square trend score-nya itu hampir sempurna di angka 0,98. Selanjutnya, saya mencoba lagi untuk menggunakan hidden layer size-nya itu 100 baris 100 kolom dan max iteration 1000, tapi hasilnya lebih buruk ya. Lalu kami mencoba untuk menggunakan learning rate INV scaling, tapi hasilnya juga jauh lebih buruk lagi. Dan saat untuk menggunakan learning rate constant, yaitu learning rate default untuk solver stochastic gradient descent, hasilnya lebih baik daripada INV scaling, tapi tidak jauh lebih baik dari learning rate adaptif. Jadi konklusinya hasil tingkat akurasi menggunakan solver stochastic gradient descent yang menggunakan learning rate adaptif dan learning rate initialnya 0,07. Ada room for improvement dan bisa disimpulkan sebenarnya untuk solver Adam dan solver stochastic gradient descent dengan learning rate adaptif itu memiliki R-square skor yang mirip sampai 85%. Sini kami mencoba untuk menggunakan tuning, menggunakan exhaustive grid search dan kami mencoba untuk men-tuning model baseline-nya. Jadi tidak ada settingan parameter custom gitu. Dan kami mendapatkan hasil yang baik tapi hanya menambah sekitar 1%, 2%. Jadi kemungkinan harus ada pengaturan untuk parameter tuningnya lagi. Mungkin begitu saja presentasi project assignment CLO2 kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.